Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kita sudah sampai di pembahasan inverse matrix. Apa yang dimaksud dengan inverse matrix? Inverse matrix adalah di sini disebutkan ada matriks A, maka inverse dari matriks A itu adalah matriks lain. Dengan simbol seperti ini, matriks A inverse dengan syarat jika matriks A dikali dengan matriks A inverse itu menghasilkan matriks identitas. Ini berlaku jika keduanya dikalikan antara matriks A dengan matriks inverse-nya itu dikalikan maka menghasilkan matriks identitas. Matriks yang nilai dari diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya 0. Sederhananya adalah inverse matriks itu kebalikan dari suatu matriks, sama seperti kebalikan bilangan pada operasi perkalian. Kebalikan 5 adalah 1/5, kebalikan 2 adalah 1/2, kebalikan 3 adalah 1/3, dan seterusnya. Adapun kebalikan matriks A adalah matriks A inverse, seperti ini. Syarat adanya inverse matriks itu ada 2. Jadi bisa di-inverse kalau dia memenuhi kedua syarat ini. Yang pertama, bahwa matriks tersebut berbentuk persegi, ukurannya n kali n. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kemudian kedua, determinannya tidak 0. Determinannya tidak 0. Karena kalau 0 berarti artinya matriks tersebut tidak memiliki inverse. Metode untuk mencari inverse suatu matriks, di sini kita menggunakan metode yang paling mudah, yaitu metode adjoint. Ini untuk matriks kecil, ukuran 2x2 atau 3x3. Rumusnya yaitu seperti ini. Matriks A inverse itu sama dengan seperdeterminan matriks A dikali matriks adjoint A. Matriks adjoint A itu didapatkan dari mentranspos dari matriks kofaktor. Tentang kofaktor ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bisa disimak kembali videonya. Langkah mencari inverse di sini ada 5 tahap. Yang pertama, kita hitung nilai determinannya, hitung kofaktornya, susun matriks kofaktornya, kemudian ditranspos dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, menghasilkan matriks adjoint A. Kemudian terakhir yaitu kalikan seperdeterminan matriks A dikali matriks adjoint A. Perhatikan untuk contoh yang paling sederhana, matriks berukuran 2x2. Dengan unsur-unsur A, B, C, D, kita menggunakan rumus yang ini untuk 2x2. AD dikurang BC dikali matriks adjointnya, yaitu dengan menukarkan unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama, AD menjadi DA, kemudian matriks diagonal sampingnya min B min C, kita tinggal menambahkan nilai negatif. Contoh untuk matriks A dengan unsur-unsur 2, 3, 1, 4, nilai determinannya adalah 5. Karena diperoleh nilai determinannya itu 5, artinya dia memiliki inverse. Determinannya tidak 0. Yang kedua, masukkan ke dalam rumusnya. Matriks A inverse itu sama dengan 1/5 dikali 4
min 3, min 1, 2. Diperoleh matriks inverse dari A 4/5, min 3/5, min 1/5, dan 2/5. Kita lanjut untuk matriks ukuran 3x3. Ya. Dengan unsur-unsur 1, 2, 3, 0, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama, kita cari dulu nilai determinan dari matriks tersebut. Ya, bisa menggunakan minor. Ya. Bisa juga menggunakan metode Sarrus, ya. Ya. Diperoleh nilai determinannya sama dengan 2. Ya, artinya dia memiliki inverse. Ya, nilai determinannya tidak 0, berarti memiliki inverse. Kemudian ya, cari kofaktornya, ya. Ya. Cari kofaktor dari matriks A. Ya, perhatikan di sini matriks kofaktor dari A itu ya kita tulis C, ya, matriks C dengan unsur-unsur ya min 8, 8, min 2, min 5, min 2, 2, 5, min 2, dan 1. Ya, kita transpose ya untuk mendapatkan matriks adjoint dari A tersebut. Ya, matriks adjoint A. Ya. Dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, ya. Ya. Yang awalnya baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga, dan seterusnya. Ya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai inverse-nya. Ya. Seperti ini, ya. Maka hasil akhirnya ya, setelah mengalihkan ya, 1/2 ke dalam unsur-unsur dari matriks adjoint A, diperoleh inverse matriks A, yaitu min 4, min 5/2, 5/2, 4, min 1, min 1, min 1, 1, 1/2. Ya. Sekira mudah, ya. Ya, jadi perhatikan untuk mencari nilai, untuk mencari inverse suatu matriks. Ya. Perhatikan rumus yang dipakai untuk ukuran 2x2 dan untuk ukuran 3x3, yaitu menggunakan metode adjoint. Ya, baik, saya cukupkan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.